untuk mensitasi itu namanya sitasi Bunda. Jadi Bunda buka MS Word ya. MS Word-nya Bunda buka misalnya ini yang masih kosong. Ini saya oke. Kemudian bagaimana cara mensitasinya, mengapa masih kosong? Jadi ini Bunda harus perhatikan, pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik reference. Ini. Terus Bunda perhatikan di sini. Nanti bentar. Nanti referensi. Oh iya, referensi sudah baik. ketemu. Oke, sekarang Bunda lihat di situ insertasinya muncul nggak seperti ini? Ada tulisan Mendeley-nya. Coba perhatikan dulu. Oke, kalau sudah siap, kalau sudah muncul berarti sudah bisa digunakan Bunda. Nah, sekarang Bunda mensitasi. Bunda balik lagi ke Mendeley. Stylenya milih apa, Bu? Stylenya boleh diubah dulu. Oke, kita pilih yang universal ya, Bun. Yang ini, APA 7 edition. Yang ini. 17 tahun edition. APA 7 edition. 7 tahun Bunda. 7. 7. 7 tahun. Mana sih? Yang di atas. Yang nomor 3. Nomor 3 dari atas. Di sini nomor 2. Iya. Nomor 2, oh nggak apa-apa. Berarti beda laptop mungkin nggak apa-apa. Yang pasti ini ya Bunda, Amerika. Ya, 7 edition. Oke. Sip, sudah kita klik lagi. Sekarang Bunda buka Mendeley-nya. Misalnya saya buka yang ini misalnya. Ini buku ya, misalnya saya ambil buku ini, setelah saya baca, saya tertarik misalnya. Kemudian saya mengambillah di bagian, atau kita cari buku bahasa Indonesia ya. Misalnya ini ya Bunda, misalnya saya tertarik dengan buku ini, kemudian saya ambil, saya mengutip tulisan ini, sampai di bagian titik. Sampai sini misalnya. Nah, saya tertarik nih dengan kata-katanya ini. Saya copy, Bunda copy, jangan lupa. Bunda copy, oke. Kemudian Bunda balik lagi ke Word-nya, MS Word-nya. Oh iya, siap. Oke. Maaf. Ini Bunda copy. Kemudian buka MS Word. Yang kita citasi, yang kita ambil ini kita copy, kemudian Bunda buka MS Word yang tadi ini, harus di copy, kemudian Bunda paste. Gimana Bun? Yang di copy Bunda dari pendahulu. Bebas. Enggak mesti Bunda. Jadi setelah Bunda membaca jurnal artikel ini, Bunda tertarik nih dengan kata-katanya, dan saya ambil ke dalam tulisan saya, gitu ya. Ini misalnya mau saya ambil, saya masukkan ke artikel saya. Ini kita copy, buka MS Word, kita pastekan di sini. Ini kita rapikan dulu Bunda. Oke, kita rapikan. Kita klik home seperti biasa ya. Ini kita rapikan. Ini ukurannya 12. Betul, rata kanan kiri, Times New Roman. Ininya biasanya kan 1,5 cm. Nah, ini udah rapi. Yang harus Bunda ingat, kalau kita mengopi tulisan orang lain, takutnya kena plagiasi. Nah, plagiasi itu apa? Plagiasi itu adalah mengcopy paste atau menjiplak tulisan orang lain. Itu fatal Bunda. Kalau dalam penulisan artikel Bunda nanti kena plagiasi, otomatis tidak diterima tulisannya. Lalu yang harus kita lakukan, kita ubah dulu teks ini dengan kalimat kita. Maksud yang sama, tapi kalimatnya kita ubah. Misalnya diubah strukturnya yang tadi SPOK diubah menjadi KSPO, atau kalimat aktif berubah menjadi pasif, atau Bunda
maksudnya sama, tapi Bunda pendekkan seperti itu. Yang pastinya berbeda dengan kalimat aslinya. Oke, kalau sudah misalnya ini sudah diperbaiki nih Bunda, sudah diparafrase, sudah kita edit ya. Oke, kemudian ini kita klik reference lagi, Bunda klikin citasi, ya. Oke, sudah. Oke, sebentar. Oke, kemudian Bunda tuliskan judul atau namanya. Tadi namanya adalah Rahmawati ya, Rahmawati. Bentar, atau judulnya saja ya. Tadi judulnya pendidikan karakter. Nah ini tinggal kita klik saja Bunda. Maka secara otomatis kita klik OK. Nanti format citasinya akan berubah seperti ini. Inilah yang nanti menjadi artikelnya Bapak Ibu itu diterima oleh jurnal sasaran. Ini kalau kita blok, Bunda, coba Bunda perhatikan. Warnanya berbeda. Ini agak abu-abu, ini enggak. Yang abu-abu inilah menandakan bahwa ini sudah terintegrasi dengan Mendeley. Nah, itu Bunda. Kemudian bagaimana cara membuat daftar pustaka? Misalnya ya di halaman terakhir daftar pustaka. Bunda tinggal klik ini. Insert bibliografi. Maka nanti secara otomatis akan tertulis seperti ini tanpa kita tulis satu persatu. Begitu Bunda. Coba. Nah, gampang ya. Nah, nanti rekamannya Bunda buat seperti ini sambil Bunda bicara, sambil menjelaskan. Bapak Ibu, untuk mensitasi ya sama seperti yang saya sampaikan. Ini tadi belum modal ini. Yang mana Bunda? Yang tadi sudah saya masukkan ke MS Word. Kemudian iya malah sering nggak Bunda hang gitu nunggu buatnya Ibu pulih dari hang. Oh, boleh. Silakan Bu. Berarti di task manager dikeluarkan secara paksa tuh ya? Iya, boleh Bunda. Coba Bunda keluarkan dulu. Close dulu coba. Ya, sambil menunggu Bunda Solihatun, coba tadi ada yang mau bertanya dengan inisial. Monggo dilanjut dengan yang lain. Saya Bu Wiwin, Bu Ari. Monggo Bu Wiwin. Iya, Bu Ari, kalau untuk parafrase, misalnya kita kan ambil artikel yang berbahasa Inggris. Terus kan kita misalnya mau kita ambil ya, terus parafrasenya itu dengan strategi yang di bahasa Inggris itu tadi kita jadikan, kita artikan ke bahasa Indonesia dengan pemahaman kita dengan atau semacamnya gitu. Itu udah masuk parafrase Bu, menjadikannya ke bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi Bunda, kalau kita mengambil citasi dari buku maupun jurnal internasional yang berbahasa Inggris, tentunya kan kita harus mengubahnya dulu ke dalam bahasa Indonesia.
Apalagi misalnya yang kita jadikan jurnal sasarannya nanti adalah jurnal nasional, otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi Bunda harus mengubah, mentranslatekan dulu ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian dengan mengubah ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah mengubah bentuk aslinya, itu sudah masuk tidak plagiasi. Tapi alangkah baiknya Bunda selain mengubah ke dalam bahasa Indonesia, kita ubah bentuk statement kalimatnya dengan kalimat yang berbeda pada aslinya, tapi maksud yang sama. Seperti itu Bu Wiwin. Jadi Bu Wiwin dua kali, yaitu mentranslate kalau kiranya Bu Wiwin, karena kan kita takutnya kena plagiasi. Karena kalau kena plagiasi Bu Wiwin, biasanya jurnal itu tidak mau membaca jurnal kita. Begitu jurnal kita masuk di email mereka, masuk di OJS mereka, itu langsung mereka masukkan ke Turnitin. Turnitin itu alat untuk mengecek plagiasi. Begitu muncul plagiasinya di atas 10%, udah langsung di-reject atau langsung ditolak. Gitu. Nah, untuk mengurangi plagiasi itulah, maka kita harus melakukan menggunakan Mendeley. 2, Ibu harus mengubah memparafrasenya dalam bahasa Indonesia dan diubah struktur kalimatnya. Tapi maksud kalimat yang sama. Begitu Bu Wiwin. Iya, Bu Ali paham. Makasih. Sama Bu Wiwin. Baik ya tuh, sudah bisa? Ini baru keluar lagi. Udah masuk Mendeley besok. Kemudian misalkan saya punya artikel sendiri, berarti tinggal di add saja ya. Punya artikel sendiri, pertanyaan bagus nih saya. Oke, ini pertanyaan bagus banget nih. Terkadang kita mensitasi tulisan kita, itu kita bisa kena plagiasi loh Bu. Nah, itu sangat merugikan tentunya, padahal kita tulisan kita. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bu Solihatun, misalnya Bu Solihatun punya artikel, Bu Solihatun masukkanlah ke dalam file Mendeley-nya, tapi Bu Solihatun ingin mensitasi, tolong diparafrase, diubah dari kalimat aslinya. Karena apa? Walaupun itu tulisan kita, artikel kita tetap kena plagiasi atau plagiarisme. Gitu Bunda. Iya. Yang sini untuk contoh yang dimasukkan apa yang artikel aslinya. Nah, yang masukkan ini adalah yang kita bahas yang ini adalah tugasan 1. Situasinya contoh dulu gitu. Nanti Bunda lakukan sendiri, kemudian nanti Bunda buat rekaman. Ya, berarti di situasi nah, kalau benar ini yang besok kita baru bimbing gitu. Betul. Betul sekali Bu Satu. Jadi nanti penugasan 1 sudah selesai, maka penugasan 2 kita mulai dihadapkan dengan yang namanya penyusunan artikel. Nanti itu akan ada tahapan. Jadi Bunda nanti jangan panik, jangan bingung. Karena kan kalau kita suruh langsung membuat artikel, saya tidak tahu apa-apa ya. Kita semua di sini pemula Bunda. Jadi kita nanti akan didampingi oleh instruktur yang mumpuni di bidang artikel. Dan nanti insya Allah kami itu didampingi oleh 25 pegiat artikel, kemudian nanti ada Bapak Ibu dosen juga, ada reviewer yang narasumber kemarin. Bapak Ibu nanti memang
kami dampingi dalam penyusunan artikel berkala. Jadi nanti tahapan satu itu mulai ke rumusan masalah, nanti dikasih deadline 1 sampai 2 hari misalnya ya. Kemudian nanti lanjut ke pendahuluan, dikasih waktu berapa hari, nanti lanjut ke metode penelitian berapa hari, sampailah kesimpulan. Karena nanti kami berharap di bagian finishing itu mereviewer atau mengedit, bagian editingnya itu adalah narsum kemarin. Nah, narsum kemarin kan titelnya sudah profesor ya Bunda, jadi memang nanti kami mengarahkan nanti yang akhir di sini adalah Prof. Nyoman dan Prof. Ali begitu, yang insya Allah akan mendampingi akan mereviewer tulisan Bapak Ibu, kiranya apa yang masih kurang, apa yang masih salah. Tetapi sebelum masuk ke finishing, nanti akan ada 25 instruktur penggiat artikel, yaitu dosen yang tentunya sudah mumpuni di bidang artikel. Gitu, Bunda. Iya, terima kasih, Bunda. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus Setiawan mungkin mau bertanya. Pak Agus? Atau Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah bisa ya? Bu Ari, terima kasih sudah cukup jelas. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik, di sini sudah pukul 10:14 menit. Kalau kiranya Bapak Ibu sudah paham. Waalaikumsalam Bu Nurul. Kalau Bapak Ibu sudah paham, kami rasa rekaman hari ini ada. Aduh, saya tidak merekam tadi, maaf. Maaf Ya, Bu, nanti gini saja Bunda, ya. kalau Bunda masih Bu Nurul, Bapak Ibu masih bingung, nanti bisa japri saya. Insya Allah nanti saya dampingin sampai penugasan penelitian selesai. Maaf tadi saya tidak merekam. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, kalau kiranya sudah tidak ada yang ditanyakan, karena ini sudah pukul 22:15 ya. Silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan pembuatan mendeley, yang mana nanti rekamannya kami tunggu besok. Deadline-nya pukul 12 malam, besok itu kami tutup. Mudah-mudahan kami berharap Bapak Ibu yang menjadi peserta daring penulisan artikel bisa lulus tahap pertama, karena setelah tahap pertama kita masuk tahap kedua ini lebih sulit. Tahap kedua itu sulit Bapak Ibu, tapi yakin karena kita nanti didampingi, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa melalui. Saya berharap Bapak Ibu tetap mempersiapkan amunisi semangatnya, karena amunisi semangat itu paling penting Bapak Ibu, dan mungkin memanage, mungkin untuk tulisan artikel ini Bapak Ibu bisa menyiapkan 2-3 jam sehari untuk menulis. Walaupun Bapak Ibu sibuk dengan aktivitas Bapak Ibu sebagai pengajar, dosen, guru maupun siswa, saya yakin Bapak Ibu bisa mengatur manage waktu, karena rasanya sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak lulus tahap 1, tahap 2, 3 tidak lulus, sayang sekali. Gitu Bapak Ibu, kami selaku panitia mohon maaf jika berlangsung ada kesalahan dalam tutur kata atau kurang maksimal dalam pelayanan yang kami berikan. Kami atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah Bapak Ibu, ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Astuti karena dia hari ini ya, dan Bu dan SMK 1 ya, sama-sama memberikan
Itu ya memberikan ide untuk ini kita mengadakan webinar. Baiklah Bapak Ibu, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, Suaranya hilang. kesehatan, tidurnya Suaranya putus-putus. Baik ini. Oh putus-putus. Tapi ini udah mau Bu. Ya, terima Udah kasih. selesai. Ya, Pertama Ibu, pertanyaan sekali lagi Bu Adi. ya nanti kalau bingung saya Boleh, saja Bu. buka ya. Ya, Ya, terima kasih. ya Bu Soleatun. Bu Nining Nining. Bu Ari, karena Jadi, monggo. di awal tadi kan karena saya salah pemahaman gitu ya. Tadi udah sharing. Kemudian kan video yang saya bikin kan salah ya. Nah, berarti nanti boleh saya perbaiki aja kalau videonya udah selesai ya, Bu? Boleh. Boleh banget Bu Nining. Bu Nining sudah share di YouTube, itu jangan dihapus Bu Nining. Oh iya tidak. Biarkan Karena tadi saja. Oh iya Mbak, tidak saya hapus Bu Ari. Iya. Dan itu kan awalnya saya itu masih bingung dengan gitu ya. Iya. Pengalaman saya itu belum terlalu banyak. Buat video yang dulu itu saja. Seperti itu ya. Nah, sekarang kali ini sudah diminta ngumpulin tugas saya. Akhirnya saya kumpul lah yang saya yang tadi. Nah, itu yang saya kumpul nah, berarti kan saya memang salah. Jadi kalau misalnya tugasnya selesai, saya perbaiki nanti ya. Update nanti di YouTube ya. Siap. Ya. Bu Nining. Terima kasih atas semuanya. Ya apa-apa, baik. Sama-sama Bu Nining, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini saya ini karena masih di semoga bermanfaat Bapak Ibu, sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam webinar malam ini, mudah-mudahan bisa menjawab segala kendala yang Bapak Ibu hadapi tentang penggunaan media. Untuk doa Yani, ini masih saya coba ketik, mudah-mudahan saya bisa mendapat jawaban nanti malam. Saya WA dan Yani ya. Bu Andani sudah dari room ya. Baik, itu saya Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas lainnya. Kami tunggu sampai besok. Semoga sukses, semoga tidak ada halangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.